Banyak pasien yang didiagnosis dengan penyakit autoimun merasa khawatir ketika dokter meresepkan obat yang bernama metilprednisolon. Tidak jarang muncul pertanyaan seperti, mengapa saya harus minum obat ini? Kenapa saya dikasih obat ini? Atau bahkan kekhawatiran bahwa obat steroid pasti berbahaya. Untuk memahami hal ini, dengan lebih baik, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh pada pasien dengan penyakit autoimun. Pada kondisi autoimun, sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi justru mengalami gangguan regulasi. Sistem pertahanan tubuh kita menjadi terlalu aktif dan salah dalam mengenali jaringan tubuh sendiri yang dianggapnya malah sebagai ancaman. Proses ini kemudian memicu respon imun yang berlebihan dan menyebabkan peradangan kronik pada berbagai jaringan. Proses ini melibatkan aktivasi berbagai sel imun seperti sel limfosit T, limfosit B, serta pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin proinflamasi, di antaranya tumor necrosis factor alpha atau TNF-alpha, kemudian interleukin 1 dan interleukin 6. Peradangan yang terus berlangsung inilah yang menjadi sumber berbagai gejala pada penyakit autoimun. Pada lupus misalnya, peradangan dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, bahkan sistem saraf. Pada rheumatoid arthritis, proses inflamasi terutama menyerang sendi dan dapat menyebabkan kerusakan sendi yang progresif. Jika proses ini tidak dikendalikan dengan baik, maka kerusakan jaringan dapat menjadi permanen. Disinilah peran penting dari obat seperti metilprednisolon. Metilprednisolon termasuk dalam kelompok obat yang disebut kortikosteroid. Ya, jadi berbeda dengan anabolik steroid, ya. Itu sangat jauh berbeda. Jadi ini bukan termasuk golongan steroid yang dipakai oleh binaraga itu ya. Ya, termasuk golongan kortikosteroid. Obat ini bekerja dengan cara memodulasi respon imun dan menekan proses inflamasi yang berlebihan. Secara farmakologis, metilprednisolon mempengaruhi ekspresi berbagai gen yang terlibat dalam respon imun dan menghambat produksi mediator inflamasi. Dengan menurunkan aktivitas sitokin proinflamasi dan menghambat migrasi sel imun ke jaringan yang meradang, obat ini mampu mengurangi peradangan dengan relatif cepat. Karena efek antiinflamasinya ini yang kuat, metilprednisolon sering digunakan pada fase aktif penyakit autoimun, terutama ketika terjadi flare atau peningkatan aktivitas penyakit. Kemudian pada kondisi tertentu, obat ini bahkan dapat diberikan dalam dosis tinggi secara intravena, suatu terapi yang dikenal sebagai pulse steroid therapy, untuk mengendalikan peradangan yang sangat berat dalam waktu singkat. Namun penting untuk difahami bahwa penggunaan metilprednisolon biasanya bukan satu-satunya terapi dalam penyakit autoimun. Dalam banyak kasus, obat ini digunakan sebagai terapi awal atau terapi jembatan untuk menstabilkan kondisi pasien, sambil menunggu obat lain seperti disease-modifying anti-rheumatic drugs atau DMARDs itu mulai bekerja. Dengan strategi ini, dokter berusaha mengendalikan penyakit sekaligus meminimalisir penggunaan steroid jangka panjang. Kekhawatiran terhadap efek samping steroid memang bukan tanpa alasan ya, karena penggunaan jangka panjangnya dalam dosis tinggi dapat berkaitan dengan berbagai efek seperti osteoporosis, kemudian hiperglikemia, peningkatan tekanan darah, sampai perubahan metabolisme. Oleh karena itu, dalam praktik klinis, dokter biasanya mengatur dosis secara hati-hati dan berusaha menurunkannya secara bertahap setelah aktivitas penyakit terkendali. Dengan kata lain, metilprednisolon seringkali bukan sekedar obat tambahan, tetapi merupakan bagian penting dari strategi pengendalian penyakit autoimun. Tujuannya bukan hanya meredakan gejala, tetapi juga melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat peradangan yang tidak terkendali. Oke, itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat.